Ngomongin politik di Indonesia, ini tuh sering jadi perdebatan ya. Buat sebagian orang, ini adalah panggilan suci, sebuah tugas mulia untuk mengabdi pada negara. Tapi buat yang lain, mungkin ini cuma dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang jangan-jangan nggak menghasilkan apa-apa. Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng. Apa benar politisi itu bekerja, atau jangan-jangan cuma omong kosong? Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ngerasa udah capek kerja seharian, tapi pas pulang ke rumah malah kepikiran, sebenarnya apa sih kontribusi gue hari ini? Perasaan hampa kayak gitu, perasaan bahwa apa yang kita lakukan itu nggak ada artinya, ternyata ada namanya loh. Iya, perasaan itu punya istilah. Seorang antropolog bernama David Graeber menyebutnya bullshit jobs atau pekerjaan omong kosong. Ini bukan sekedar kerjaan yang ngebosenin ya. Ini adalah pekerjaan yang kalaupun besok tiba-tiba lenyap, mungkin nggak akan ada yang sadar. Atau lebih parahnya, dunia malah jadi tempat yang lebih baik tanpanya. Wah, dalam banget ya. Oke, sekarang mari kita ajukan pertanyaan yang agak nyentil nih. Gimana kalau label kontroversial ini kita coba tempelkan ke salah satu peran paling kuat dan berpengaruh di Indonesia, yaitu politisi? Apakah ini cocok? Ini pertanyaan yang provokatif, jadi mari kita lihat dua sisi argumennya. Pertama, kita lihat dulu argumen yang bilang, ya. Kenapa sih ada yang sampai berpikir peran politisi itu hampa? Ternyata masalahnya mungkin bukan pada individu politisinya, tapi pada sistem yang seolah menjebak mereka. Coba deh bayangin skenarionya. Biaya buat kampanye politik itu kan mahal banget, gila-gilaan. Nah, karena itu muncul tekanan yang sangat logis buat balik modal. Akibatnya apa? Fokus mereka jadi bergeser. Politisi yang idealnya membuat kebijakan untuk kepentingan publik malah sibuk jadi semacam broker proyek dan jabatan. Tujuannya? Demi mempertahankan kekuasaan. Ini udah kayak lingkaran setan sistemik. Dan pergeseran fokus ini bisa jadi sangat ekstrim. Coba bayangin, sampai 90% energi seorang politisi bisa habis cuma untuk ngurusin citra di media sosial dan menjaga penampilan di depan publik. Sisanya cuma remah-remah 10% untuk tugas utamanya merumuskan kebijakan yang berdampak bagi jutaan nasib orang. Substansi jadi kalah telat sama penampilan. Kondisi ini diperparah sama yang namanya efek formalitas. Jadi debat-debat sengit yang kita sering tonton di televisi itu seringkali cuma panggung sandiwara. Kenapa? Karena keputusan-keputusan krusial yang sesungguhnya udah diambil duluan di ruang-ruang tertutup di antara para elit partai. Jadi apa arti debat publik itu kalau begitu? Data ini seakan jadi konfirmasi atas apa yang mungkin banyak orang rasakan. Skor indeks persepsi korupsi kita yang angkanya 34 dari 100 itu bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah cerminan nyata dari runtuhnya kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri. Jadi, poin utamanya adalah adanya sebuah transformasi peran. Dari yang idealnya adalah seorang pelayan publik pembuat kebijakan, tekanan sistem mengubahnya jadi semacam mesin politik. Mesin yang tujuan utamanya adalah bertahan hidup, dengan cara mendistribusikan sumber daya untuk memastikan terpilih kembali. Bukan lagi untuk pembangunan nasional. Oke, itu tadi sisi pesimisnya ya, tapi sekarang mari kita balik medalinya. Ada argumen yang juga sangat kuat kenapa menyebut politik sebagai omong kosong itu bisa jadi sebuah kesalahan fatal. Kekuatan politik itu nyata banget. Satu tanda tangan seorang pejabat bisa menentukan apakah sebuah sekolah akan dibangun atau tidak. Satu undang-undang yang mereka sahkan bisa mendefinisikan ulang masyarakat kita. Mereka yang mengontrol triliunan rupiah uang pajak kita mau dialokasikan kemana? Ini adalah kekuatan masif yang membentuk realitas kita setiap hari. Jauh banget dari kata tidak berguna. Dan disinilah letak paradoks utamanya. Di satu sisi, kita sebagai masyarakat sangat sinis dan cenderung nggak percaya sama institusi politik. Tapi di sisi lain, institusi yang sama itu punya kekuatan yang luar biasa besar untuk membentuk hidup kita. Keduanya benar, dan keduanya terjadi secara bersamaan. Dan ini yang bikin makin menarik. Meskipun kita sinis pada sistemnya, tingkat kepuasan publik pada figur pemimpin tertentu bisa sangat tinggi loh, bahkan bisa mencapai 80%. Ini nunjukin apa? Mungkin ini artinya kita bisa membedakan antara mesin politik yang kita anggap korup dan hasil kerja nyata yang dampaknya bisa kita rasakan. Jadi, gimana cara kita menyatukan dua argumen yang kelihatannya saling bertentangan ini? Jawabannya mungkin bukan pada apakah pekerjaan ini berguna atau tidak, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar. Nah, inilah diagnosisnya. Salah alokasi fungsi. Jadi masalahnya bukan pekerjaannya yang nggak berguna, sama sekali bukan. Masalahnya adalah energi dan fungsi inti dari pekerjaan itu dialihkan ke tujuan yang salah. Fokusnya melenceng dari tugas luhur untuk melayani publik menjadi sekedar permainan untuk mempertahankan kekuasaan. Lihat saja perbedaannya.
Tujuan yang idealnya adalah membuat kebijakan publik dalam realitasnya berubah jadi sekedar bagaimana caranya terpilih kembali. Waktu yang seharusnya dipakai untuk berdebat dan merumuskan undang-undang malah habis untuk menjaga loyalitas partai dan jaringan patronase. Inilah inti dari salah alokasi fungsi itu. Kutipan ini benar-benar menusuk langsung ke jantung masalahnya. Ketika tampil seolah memimpin dianggap lebih penting daripada benar-benar membuat kebijakan, saat itulah sebuah peran yang seharusnya mulia berisiko besar menjadi sebuah pekerjaan omong kosong. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah politik itu penting, karena jelas ini sangat penting. Pertanyaan yang sebenarnya untuk kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa ikut membantu memutus rantai salah alokasi ini dan menuntut agar fungsi politik kembali ke tujuan sejatinya, yaitu sebagai sebuah pengabdian.